Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari raya yang kita rayakan hari ini, kalau dalam permenungan saya tidak terlalu sulit untuk coba kita memahami, karena hari raya hati Yesus yang Maha Kudus itu menunjuk pada hati yang pada umumnya ya bukan umumnya sih, pastilah kita semua punya yang namanya hati. Nah, hati itu kalau dalam permenungan saya gabungan antara pikiran dan perasaan ya. Di sana ada gabungan antara pikiran dan perasaan. Pikiran membuat kita mengasahnya secara mencoba untuk masuk akal, tetapi di hati ada perasaan yang kadang-kadang juga senantiasa menjadi pertimbangan terkuat ketika kita melakukan sesuatu. Maka hati itu menjadi tempat di mana segala pertimbangan terakhir sebelum kita melakukan sesuatu, pada umumnya begitu. Kita sudah memikirkannya baik-baik, tetapi kita melakukannya kemudian ada perasaan yang tidak nyaman, kemudian kadang-kadang kita membatalkan. Nah, jadi hati itu menjadi tempat di terakhir bagaimana kita mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum kita mengeksekusi sebuah perbuatan. Itulah hati menjadi berbagai tempat pertimbangan perasaan. Dan hari ini lewat hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, kita kalau dalam permenungan saya kita diajak untuk melihat, untuk belajar dari Yesus yang memiliki kualitas hati yang sempurna dalam hidupnya. Memiliki kualitas hati seperti hati Yesus sendiri. Memang pastilah mungkin juga hampir tidak mungkin kita manusia memiliki kualitas hati seperti hati Tuhan Yesus, tetapi kita senantiasa mengarahkan sebagai orang-orang Katolik, senantiasa mengarahkan memiliki kualitas hati seperti hati Tuhan Yesus sendiri, yang senantiasa menawarkan cinta kasih seperti dalam pengantar tadi, menawarkan keakraban, keramah tamahan, dan juga keterbukaan, atau mungkin juga senantiasa menawarkan persahabatan. Kalau dalam bacaan pertama tadi seperti gembala yang senantiasa mencari domba-dombanya, merawat domba-dombanya yang terluka, menyuapinya, pokoknya menjadi gembala yang terbaik lah, yang jelas. Pokoknya ada dombanya yang tersesat dicari, dombanya yang terluka dirawat. Itulah hati seorang gembala yang juga digambarkan dalam bacaan pertama. Lalu dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, digambarkan bahwa Allah itu adalah, atau Yesus, Tuhan itu adalah memiliki hati yang senantiasa menawarkan persahabatan, perdamaian.
persahabatan kalau sekarang kita bisa melihat ada perang yang sangat besar, banyak orang yang senantiasa menawarkan persahabatan, perdamaian, tetapi diabaikan. Nah, begitulah kita. Kita diundang untuk senantiasa menawarkan persahabatan kepada siapapun, memiliki hati yang bersahabat kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu bisa kita lihat, kita bisa mencoba mengenalinya dalam hati kita masing-masing, kepada siapa kita bisa menawarkan persahabatan, kepada siapa kita pilih-pilih untuk bersahabat. Nah, dalam bacaan kedua tadi, Rasul Paulus melihat bahwa Tuhan itu tidak seperti itu. Ada orang yang mau berkorban untuk orang baik, tapi belum tentu untuk orang yang benar, dikatakan begitu. Tetapi Tuhan sendiri sudah mau mengorbankan dirinya untuk orang yang sedang berdosa. Kita sendirilah, Tuhan sudah mau memperdamaikan. Ketika kita berada pada posisi bermusuhan dengan Tuhan, Tuhan senantiasa melakukan inisiatif untuk menawarkan perdamaian, untuk menawarkan persahabatan. Dalam situasi itulah kita juga diundang bagaimana kita senantiasa menawarkan persahabatan. Dan dalam bacaan Injil digambarkan dengan sangat jelas bagaimana Yesus yang kita imani, Yesus yang kita ikuti, memiliki hati yang tidak pernah tenang ketika ada dombanya yang hilang. Hati yang selalu gelisah ketika ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, dalam persahabatannya. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita bersyukur bahwa kita memiliki gembala, kita memiliki Tuhan Yesus yang hatinya sungguh mulia, yang layak untuk senantiasa menjadi cerminan, yang layak untuk senantiasa menjadi jalan yang senantiasa kita ikuti. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus mengundang kita untuk belajar memiliki sedikit saja hati Tuhan Yesus yang boleh untuk kita pelajari. Hati yang senantiasa menawarkan persahabatan, hati yang senantiasa menawarkan keakraban kepada siapapun. Mungkin kita belum bisa menawarkan persahabatan kepada banyak orang, tetapi lewat Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus ini, mari kita mohon rahmat Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk senantiasa berjuang dan tidak boleh lupa untuk menawarkan persahabatan kepada siapapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.